Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para perambah jalan Allah, mari kita awali kajian kita Risalah Kusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Semoga kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang al-ubudiyah, di mana kita kemarin bahwa orang kalau ibadah dalam tingkat dasar itu disebut sebagai ibadah. Jadi disebut sebagai ibadah, yakni tingkat syariat. Nah, ubudiyah itu sudah sampai tingkat at-thariqah, jenjang yang kedua. Kemudian kalau al-ubudah itu tingkat yang tertinggi, yaitu tingkat al-haqiqah. Dia ibadah sampai dia merasakan hakikat ibadah. Jadi hakikat ibadah itu tidak lain adalah merasakan ngumawulone pribadi kepada Allah dengan nikmat. Jadi merasakan ngumawulo dumateng Gusti Allah sampai dia bisa merasakan sebuah kenikmatan. Sholat sampai dia bisa nikmat. Dia sudah tidak lagi bicara tentang pahala. Pokoknya lek wong niku wis ngelakoni sampai tingkat hakikat, pahala niku apa jare Gusti Allah. Tapi dia sendiri itu sampai pada tingkat bagaimana dengan ibadah, bisa merasakan ibadah. Dan itu pasti ada pada diri kita masing-masing. Buktinya apa? Kita sampai sekarang tidak pernah putus ibadah. Berarti kita niki nek ibadah ya sudah sampai tingkat al-haqiqah. Nah, ibadah dalam pengertian al-ubudiyah itu berarti sudah masuk pada tingkat khawas ya. Jadi tingkat khawas, yakni di mana dia dalam beribadah tidak hanya ya tingkat syariat saja, tapi dia juga mengikut sertakan semua potensi diri. Jadi baik itu pikirannya, hatinya maupun emosinya. Nah, kalau dia sudah sampai tingkat itu,
berarti dia bisa menikmati, mulai bisa menikmati. Ya. Maka kalau sampai pada tingkat tinggi khawas, niku oleh ibadah sampai tingkat ka'annaka taro. Kaya-kaya sliramu bisa mirsani, bisa dialog lan bisa mirsani Gusti Allah. Itu orang yang ibadah pada tingkat tinggi, di mana ibadahnya ya itu bukan lagi dia mengejar pahala, tapi dia mengejar bagaimana dia bisa liqo, ketemu karo Gusti Allah. Jadi ketemu karo Gusti Allah niku ketemune berdasarkan apa yang ada dalam suasana hati. Itu ada yang disebut dengan al-hal, kondisi batinnya sudah sampai ketemu karo Gusti Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya, kita buka halaman 282. Guru saya, maksudnya guru penulis ya, Abu Ali Ad-Daqqaq pernah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ubudiyah. Dan tidak ada nama yang lebih sempurna bagi orang mukmin selain nama yang dikaitkan dengan ya, fungsi ubudiyah, ya, fungsi penghambaan. Gitu. Karena itu Allah menyatakan, ya, maksudnya karena itu Allah mensifati Nabi ya terkasihnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ya alladzi barakna haulahu. Jadi Allah menyatakan subhanalladzi asra. Jadi lek niki dikaitkan karo Isra Mi'raj. Lah niki dikaitkan bukan dengan Isra Mi'raj, tapi hamba yang sudah sampai tingkat ubudiyah itu dia bisa sampai pada tingkat Mi'raj. Jadi naik ya. Jadi sholat itu tidak hanya sholat di nempel di bumi, tapi itu bisa Mi'raj, naik. Yang naik itu apa? Ya, yakni Ruhul Qudsi, bagian yang terdalam dari hati manusia. Ya. Lek Ruhul Jismani ya sik nemplek, tapi Ruhul Qudsi ini sudah menguasai Ruhul Jismani, maka dia akan bisa naik. Itulah ubudiyah dalam pandangan Ibnu pandangannya Abu Ali Ad-Daqqaq. Maka pada saat itu yang terjadi apa? Ma'auka ila abdihi ma'auka. Ya. Jadi maka diwahyukan kepada hambanya apa-apa yang diwahyukan. Jadi kalau orang itu sudah sampai tingkat ubudiyah, dan tingkat ubudiyah itu sudah mendekati tingkat abudah, tingkat hakikat, maka pada saat itu dia akan mendapatkan satu hal, kondisi batin. Ya, kondisi batin yang tidak seperti biasanya. Merasakan ada sesuatu yang lewat di dalam hatinya, yang itu merupakan satu kenikmatan. Nah, hal itu karena dia ini kan ubudiyah itu kan makom. Ya, jadi sebenarnya ini adalah makom. Ya. Jadi makom syariat, makom thariqah. Nah, kalau sudah masuk makom thariqah, dia akan mendekati makom hakikah.
Kalau sudah mendekati makom hakikoh, maka yang terjadi adalah dia akan mengalami satu situasi stik jadi satu situasi yang dulu pernah saya terangkan. Dia kalau sudah masuk thariqah itu kan sudah menjadi orang yang disebut dengan murid gitu ya. Jadi dia sebagai murid. Jadi sebagai murid sini. Dia kondisi batinnya itu akan naik menjadi murad. Murid iku wong sing duweni karep. Murad iku wong sing wis dikarepno. Nah kalau sudah dikarepno dia akan masuk pada wilayah hakikoh itu. Nah kalau sudah masuk pada wilayah hakikoh dia akan merasakan di dalam batinnya ada sesuatu yang disebut dengan al-hal ya. Jadi di sini memunculkan al-hal ya. Kondisi batin. Makanya sering kula sampaikan napa maksude donga ya muhawwilal ahwal khawwil ahwalana ila asanil hal. Wahai zat yang membolak-balikkan keadaan, balikkanlah, maksudnya keadaan batin, balikkanlah keadaan batin saya pada kondisi yang terbaik ila asanil hal. Nah kondisi yang terbaik itu apa? Dia bisa masuk pada wilayah hakikoh. Nah, masuk pada wilayah hakikoh berarti dia sudah merasakan yang disebut dengan ka'annaka taro. Jadi ka'annaka taro, koyo-koyo seliramu mirsani Gusti Allah. Itulah yang disebut dengan musyahadah. Jadi sudah bisa menyaksikan Allah. Nah di sini ini kita kembali pembahasan dulu, yakni yang disebut dengan musyahadah. Terus oleh ibadah niku sampai pada tahap saged menyaksikan Allah. Jadi saged menyaksikan Allah itu. Nah dia bisa ibadah niku menyaksikan Allah, kaya-kaya bisa mirsani Gusti Allah. Lah di situ maka terjadilah dialog antara hamba dengan Allah. Maka pada saat itu dia bisa merasakan ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng jenengan Gusti kula ngibadah lan dumateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung. Jadi jenengan niki berarti sudah ada dialog, omong-omongan itu. Maka mulai saat itu ya terjadi dialog. Pertama belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu pujian saja. Tapi setelah iyyaka na'budu, nah setelah membaca itu dia merasakan ya ada dialog antara dirinya dengan Allah. Nah, dialognya itu iyyaka na'budu, dumateng jenengan Gusti kula ngibadah lan dumateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung. Nah, dia pada saat itu minta tolong kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdina panjenengan tedahaken kula Gusti ya siratal mustaqim. Dalane wong-wong sing padha ajeg kabeh. Jadi jalane wong sing padha ajeg. Lah dalan wong sing ajeg iku ya napa? Nah iku siratal ladzina an'amta alaihim. Dalane wong-wong tiang-tiang sing sampun panjenengan paringi nikmat. Dadi nek ngoten nggih kata tiang niku nek ndonga nggih menekankan padha karo kalimat niku.
Umpamane mari maca surat Yasin, dungane padha karo maca surat Fatihah, padha karo maca surat Waqiah. Ya Allah, Allahumma bihaqqi suratil Waqiah wa asrariha, Gusti dengan haknya suratul Fatihah dan rahasianya, antu yassira lana jami'a umurina, panjenengan gampangaken sedaya urusan kula. Ya, niku jadi masya maca ae sementing maca niku tujuannya oleh barokai bahwa segala urusannya itu menjadi gampang. Wis kandunga akeh-akeh macam-macam wis siji ku tok. Pokoke urusan di dunya niki gampang titik. Kaya oleh panjenengan gampangaken urusane ya. Kama yassartahu likatirin min ibadika ya Allah ya Rabbal alamin. Kados panjenengan paling gampang dumateng sedaya kawula jenengan. Ya, jadi kama yassartahu likatirin min ibadika ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya enten tiyang niku sing berpandangan ngeten, lek ndonga Gusti panjenengan gampangaken kula, mpun jenengan angel-angel kula. Lho, Gusti Allah niku mboten damel kita angel-angel kok. Sing gare angel kita dhewe ta. Jadi malih kaya-kaya kesane nyalahno Gusti Allah. Jadi Allahumma yassir ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Panjenengan Gusti gampangaken dumateng urusan kula pun panjenengan angel-angel. Gusti Allah niku mboten angel-angel kita. Makanya menggunakan kalimat wala tu'assir niku lek wong sing tingkatane wis ubudiyah niku sungkan gitu. Menjaluke nggih Gusti panjenengan paringi kula niki gampang dalam urusan apapun, kama yassartahu likatirin min ibadika ya Allah ya Rabbal alamin. Kados panjenengan sampun paringi gampang dumateng kawula jenengan. Jadi dari kebanyakan kawula panjenengan. Makanya enten tiyang donga iku karena saking mendalami kawani niku Bapak nyebutno kalimat pun panjenengan angel-angel Gusti. Niku gak wani, sungkan ngoten. Gusti Allah mboten damel kita angel kok, jaluke kok pun panjenengan angel-angel gitu. Nah, disitulah maka yang terjadi apa? Orang itu kalau sudah sampai tingkat ubudiyah, fa'auka ila abdihi ma'auka. Ya. Jadi moga Allah ya mewahyukan kepada hambanya sing tingkatane ubudiyah niku apa-apa yang diwahyukan, sehingga seandainya ada gelar yang lebih agung daripada sifat kehambaan, tentunya ya dia telah menggunakannya untuk ya, jadi menggunakannya untuk beliau. Dalam konteks inilah mereka bersair ya. Dalam konteks ini mereka bersair. Tapi kita niki wis kadung biasa Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya. Lah niku biasane mara berubah. Pokoke kalimat sing nyebutno Allah iku dianggap ngangel-ngangelno. Niku wis dibuat gitu. Jadi di mboten sungkan ngoten. Jadi dibuang karena sungkan itu. Nah, karena apa? Karena orang yang sudah tingkat ini itu akan diberi fa'auka ya ila abdihi ma'auka. Jadi dia akan mendapatkan wahyu sebagaimana yang telah diwahyukan. Kepada hambanya akan diberi sesuatu yang istimewa. Jadi kalau orang itu kalau sudah tingkat ubudiyah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan.
Nah, keistimewaane napa? Niki wau ka'annaka taro. Kaya-kaya sliramu taro mirsani Gusti Allah itu. Maka syair itu ya berupa ini. Wahai Amru, ya, membalaskan tumpahnya darahku demi Zahraku. Ya, penglihatan dan pendengaran, ya. Jadi penglihatan dan pendengaran tahu semua itu. Jangan panggil diriku, ya, kecuali dengan usaha hamba, ya, usaha apa? Ya, jangan panggil diriku kecuali dengan wahai hamba Zahra. Sungguh nama, ya, jadi sungguh nama termulia, ya, panggilan itu bagiku. Jadi artinya apa? Seorang yang sudah dia sampai tingkat ubudiyah, dia akan sampai pada tingkat menaiki tingkat murad. Dari murid menjadi murad, maka ka'annaka taro. Kaya-kaya mirsani Gusti Allah. Maka pada saat itu terjadi sudah mulai omong-omongan karo Gusti Allah. Nah, kapan bisa omong-omongan niku? Mboten enten malih kejaba nggih salat mari turu gitu ya. Jadi salat wengi mari turu. Niki kosong, niki kosong, kabeh kosong, situasinya mendukung, disitulah dia akan bisa omong-omongan temenan karo Gusti Allah gitu ya. Jadi bisa omong-omongan karena apa? Ndek kene tangi turu ya kosong, ndek kene ndek ati ya kosong, nafsune ya sik lemah. Nah, pada saat itu situasi di luarnya akeh wong turu gitu ya. Nah, dia bangun. Nah, pada saat itu dia akan bisa dialog ya. Makanya kalau banyak hadis itu menyebutkan ya nek seliramu kepingin kuburanmu itu padang. Nek bengi tangiyo ya salata walau rakaatan. Jadi walaupun hanya satu rakaat. Lah satu rakaat itu bisa madangi kuburan sing peteng. Bagaimana kalau kita melakukannya banyak rakaat gitu. Maka dunia niki mboten ketok peteng, masih ketok ruwet ya. Cara berpikirnya itu dia tidak melihat ini ruwet. Yang ini iki ditata karo Gusti Allah. Engko diparingi dalan yang terbuka gitu. Jadi dikai dalan yang terbuka. Makanya sebagian ahli sufi mengatakan hanya ada dua yang penting tentang ya, yang maksud kula hanya ada dua yang penting, senang dengan sesuatu yang lezat dan percaya pada kemampuan ya, kemampuan gerak. Jika dua ya perkara ini terlepas dari Anda, maka Anda benar-benar telah membuktikan ya fungsi ubudiyah atau pengabdian ya. Jadi kalau begitu sudah tidak lagi dia masuk pada wilayah pengabdian dalam pengertian dia menghambakan, maka dia masuk pada wilayah dialog. Lah dialog itu kaya-kaya wis padha tingkatane kawula karo Gusti Allah. Wis omong-omongan gitu. Jadi dia berada pada situasi muamalatun ma'arabi. Serawung karo Gusti Allah. Jadi serawung karo Gusti Allah. Jadi makanya ana wong niku karo Gusti Allah. Tingkatannya itu tingkatan pengabdian. Tapi satu ketika dia harus masuk ke wilayah ya apa bisa muamalatun ma'arabi.
srawung karo Gusti Allah. Lah biasa lek wong niku wis kadung srawung karo Gusti Allah, itu sudah dia itu ya wis menganggap bahwa apa yang ada di hadapannya itu seperti tidak pernah ada. Hanya satu saja. Itulah kekuasaan Allah. Jadi itulah kekuasaan Allah. Ya, jadi tahapannya sangat halus sekali. Maka di sini diingatkan, waspadalah kalian pada kelezatan pemberian. Sesungguhnya kelezatan ini menjadi tutup ya bagi orang-orang yang berhati jernih, kata Muhammad Al-Wasiti. Jadi hati-hati loh ya, bahwa hati yang sudah sampai tingkat ubudiyah itu atine wis rijik. Jadi tingkatan atine itu sudah menjadi bersih. Maka pemberian itu jangan kemudian menjadi sebuah kelezatan. Apalagi itu pemberian lewat tangane menungso. Makanya orang itu kalau sudah tingkat seperti itu, diberi berapapun itu tidak mau. Saya tidak butuh ini. Sampai terjadi ada dialog, ya sudah kalau memang sampai enggak butuh, sampai serahno nang fakir miskin. Oh enggak, jangan, sampai sendiri aja yang menyerahkan. Nanti dikira saya yang menyerahkan itu seperti milik saya, itu milik sampean. Nah, dia hanya sebagai wasilah. Makanya dia tidak mau menjadi wasilah itu. Orang lain disuruh memasukkannya. Nah, itu menyerahkannya pada orang lain. Itu menggambarkan bahwa dia sudah masuk pada wilayah yang tinggi. Kenapa? Semua yang ada di hadapannya itu tidak dirasakan sebagai sebuah kelezatan. Itu ya karena dia sudah merasakan ada kelezatan sendiri. Kelezatan omong-omongan karo Gusti Allah. Nah, nek kita niku sih merasakan kelezatan dengan itu, berarti kita niki makome durung makom dukur gitu ya. Durung makom dukur. Maka Abu Ali Al-Jurjani mengatakan ridho adalah ruang ubudiyah. Sabar pintunya, sedangkan sikap pasrah ya adalah rumahnya. Jadi kalau begitu ya menurut Abu Ali Al-Jurjani ya bahwa ridho adalah ruang ubudiyah. Jadi ridho itu, jadi ubudiyah itu tidak akan bisa dicapai kecuali ridho. Nah ridho itu di mana? Itu di tingkat abudah. Jadi di tingkat ma'rifat di sini ya. Jadi ini ridho ya. Jadi ridho. Jadi ridho adalah ruang ubudiyah. Sabar, telaten itu pintunya. Sedangkan sikap pasrah tawakal ya itu adalah rumahnya. Jadi tawakal itu rumahnya. Berarti kalau begitu ya di hati itu sudah berisi tawakal. Maka di dalamnya itu akan muncul namanya ridho. Ya. Jadi tawakal dulu. Kalau kemarin kita mengkaji tawakal itu ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Tingkat tawakal yang sangat tinggi, yakni tafwid. Ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Jadi tawakal itu tingkatnya seorang yang berada pada tingkat dasar. Kalau taslim itu tingkat menengah, kalau tafwid itu sudah tingkat tinggi. Jadi seorang yang sudah tingkat hakiko itu tingkat tawakalnya pada tingkat tafwid. Wa ufawwidu nafsi ila rabbi. Awak kula niki kula serahaken secara total kepada Allah. Karena itu ya
suara ubudiyah berada di pintu, kekosongan diri berada dalam ruangan, dan istirahat terletak dalam rumah. Nah, itu gambaran dari Syekh Abu Ali Al-Jurjani. Maka dijelaskan lagi, saya mendengar dari Abu Ali At-Taqok, dia menyatakan sebagaimana rububiyah. Ya. Jadi rububiyah, sifat ketuhanan yang merupakan sifat al-haq, yang tidak pernah berubah, maka ubudiyah sebagai sifat hamba tidak boleh berpisah selamanya. Jadi ada istilah rububiyah, ada istilah ubudiyah. Rububiyah itu dari kata Rabbun. Jadi kata Rabbun berubah menjadi Rabbani. Itu berarti Rabbun itu adalah sifat-sifat ketuhanan di mana semua yang ada di alam ini tidak lepas dari kebijakan Allah. Jadi tidak lepas dari kebijakan Allah. Maka bagi seorang yang tingkatan ubudiyahnya itu sudah dominan, maka dia akan masuk pada tingkat ubudiyah. Kalau sudah tingkat ubudiyah, ya semuanya, maksud saya abuda itu akan pada tingkat tinggi, ya sudah pasrah. Maka orang yang seperti ini, kalau kita kaji dalam ilmu tasawuf, ta, sod, wawu, fa, itu dia sudah berada pada wilayah wawu. Jadi wilayah wawu. Jadi wawu niku artinya dia sudah berada pada wilayah ketuhanan. Maka dia akan disebut dengan wali. Gitu ya. Jadi dia disebut dengan wali yang digambarkan inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka wali di situ nanti akan ada beberapa tingkatannya, nanti di kitab ini juga akan dibahas tentang kewalian. Jadi sapa sih waline Gusti Allah gitu. Ya enten satu riwayat mungkin dulu pernah saya ceritakan, ya saya sampaikan bahwa ada seorang itu, dia meninggal dunia. Kemudian oleh orang kampung, wong kampung niki nganggep dhek iki pemabuk dan pezina. Makanya gak gelem ngurumati. Jadi karena apa? Karena dia itu pulang kerja mesti tuku botol bir, ya. Tuku bir diwadahi botol niku. Nah, orang menganggap bahwa dia ini wong sing senengane mabuk. Nah, kemudian kalau dia dapat bayaran, itu dia datang ke tempat ya pelacuran. Kemudian dia dikira karena oleh orang lain itu, ya dikira dia itu juga melacurkan diri. Nah, begitu dia meninggal, ada orang datang, apa benar suami jenengan itu meninggal dunia? Iya. Nah, kemudian mengapa kok sampai orang-orang itu tidak mau merawatnya? Ya karena orang-orang itu salah sangka, dikira suami saya itu pemabuk dan dia pezina. Padahal dia tidak pernah begitu, dia itu waline Allah. Lho kok bisa waline Allah? Lah sing takon iki nggih bertanya-tanya kok iso diarani waline Gusti Allah. Dia itu kalau pulang kerja mesti dapat bayaran harian, beli minuman keras, lah diwadahi botol gitu. Setelah di rumah tidak diminum, itu disok di peceren. Ya. Jadi disok di peceren. Nah kalau setiap bulan dia dapat gaji, teko nang gone mucikari kono, ya, aku takon, piro wong sing sampean rumat ndek kene? 10. Ya wis, kongkon muli wong-wong iku.
tak sangonane piro biasae 100.000 tak sangoni 100.000. Niku penggaweane ngoten. Lah masyarakat menganggap bahwa dia adalah seorang yang suka zina. Nah akhirnya orang-orang kampung krungu kok ana wong iki, padahal wong iki ulama besar kok gelem ngurmati. Ya, akhirnya padha teko kabeh padha ngurmati. Akhirnya dijelasno, dia itu bukan pemabuk, dia bukan pezina, tapi dia itu maunya amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma isone ya seperti itu. Melarang pabrik bir ya ora iso, ya wis niku dituku disok ngoten mawon. Nah itu berarti itu saja sudah disebut dengan waline Gusti Allah. Bagaimana kalau kita ini melakukan yang lebih dari itu? Ya itu makanya enten wali itu ada tingkatannya. Jadi ada tingkatannya. Lek wali murid ya podo, tapi lek waline Gusti Allah ada tingkatannya itu. Oleh karena itulah maka ya ini berkaitan dengan persoalan ya ubudiyah, maka dia itu sebenarnya sudah mendekati tingkat abudah. Ya, jadi tingkat abudah. Nah, kalau sudah tingkat abudah, tawakalnya itu bukan hanya tawakal tapi tafwid wa ufawwidu nafsi ila rabbi. Kula pentokaken awak kula dumateng Gusti Allah secara total. Ya. Jadi disampaikan, diserahkan kepada Allah secara total. Ini kondisi batin. Nah itu tidak bisa dibaca oleh setiap orang. Kelihatannya mungkin nabi koncone ya guyon, tapi dia punya kondisi batin yang sudah sampai pada tingkat itu. Maka sebagian sufi bersair, ya, jika kalian meminta kepadaku, ya, katakan inilah saya hambanya. Ya. Sekalipun mereka yang meminta mengatakan inilah engkau, ya inilah engkau Tuhanku, ya. Jadi inilah engkau Tuhanku. Jadi artinya apa? Pokoknya kita niki lek umpama syair sing biasa kita waca, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil adimi. Itu bahasanya setingkat itu. Jadi ya menghilangkan diri dari dosa tidak bisa. Ya, yang penting panjenengan iki maha pengampun dan maha penyayang. Ya, jadi bisa apa jari Gusti Allah, karena dia sudah sampai tingkat pol untuk membersihkan dosa juga susah sebersih-bersihnya. Makanya lek Ramadan itu litaskiyatin nufus walitasfiyatil qulub, membersihkan diri dan hati itu usaha keras. Engko lek wis riyaya iku malih menjadi Idul Fitri, balik seperti semula. Ya isi dan wadai iki menjadi seperti anak yang baru lahir, seperti kondisi anak yang baru lahir, yakni isi dasarnya itu kalau kemarin al-a'izzah sudah berhasil dimunculkan kembali, dan yang adillah dari hati itu sudah dibuang, maka dia kembali dalam suasana fitri. Maka bagi Junaid, ubudiyah merupakan sikap yang sifat yang meninggalkan kesibukan, ya, dari pengabdian, ya, dari
penyibukan dengan kesibukan yang hal itu merupakan pangkal kekosongan. Jadi kalau begitu ya orang yang pada tingkat ubudiyah itu dia berusaha dari tingkat ibadah menjadi ubudiyah, maka praktek masyarakat niku ya dibaiat ya. Jadi wong lek wis dibaiat nek toriko niku sajane tingkat dasar dia masuk ke wilayah ubudiyah. Ya. Tapi nggih enten sing dibaiat, tapi enten sing mboten dibaiat gitu. Dia sendiri yang memutuskan bahwa saya harus begini. Itu. Dan itu menjadi ketetapan dirinya. Tapi kalau dalam dunia toriko ya dituntun nih. Nek awakmu kate munggah nang tingkat toriko, awakmu kudu baiat. Maka pada saat baiat Anda berada pada tingkat murid. Nanti kalau Anda lakukan terus akan naik menjadi murad. Ya kalau sudah tingkatannya tingkatan murad, maka di situ kita sudah berada pada tingkat ubudiyah. Maka kalau sudah tingkat murad naik itu menjadi tingkat abudah. Maka terjadilah ka'annaka taroh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu kajian tentang ubudiyah. Nah, kita besok akan mengkaji yang disebut dengan istilah al-iradah. Iradah itu karep. Wong sing karep jenenge murid. Lah wong sing dikarepno jenenge murad. Nggih, mbok pilih enten pertanyaan. Monggo. Ya. Bagaimana ibadahnya orang yang hanya ikut ya berpuasa ya pada bulan Ramadan ya saja tapi tidak sholat. Yang poso gelem gak sholat. Tapi enten bulan Ramadan sregep ngekei wong buka karo sahur, tapi gak poso. Iki karepe agama niki ngeten. Awakmu lek Ramadan iku ya poso, ya salat iku ya dijaga terus. Langko lek awakmu duwe rejeki aja lali. Ana wong poso sing butuh buka karena dia tidak ya mungkin enggak bekerja atau apa. Tapi dipolitiki wong keimangan wong poso iku ganjarane padha karo poso. Akhire gak poso. Wis oleh ganjarane poso. Ya, padahal dalam kajian kita ya tidak. Lek Ramadan tambah ono poso, tapi sholatnya aja ditinggal. Langko lek sedekah ya aja ditinggal gitu. Nah, itu berarti meningkatkan kualitas. Tapi nggih kata kok tiang niku ngoten waduh lek jenenge paring buka seru wegep. Nah, tapi dhek gak melok poso. Alasane ganjarane wis padha karo wong poso itu ya. Jadi ganjarane padha karo wong poso itu. Nah kula niku kalau wingi kan sengaja ten kanca. Ya, ten kanca dadi janjian mari dohor udan deres, mari asar udan deres. Wis mendekati buka ae. Jadi begitu mendekati buka niku kanca kula ini mboten metu, Pak. Ya. Mboten metu. Padahal kula nggih mboten kepingin buka bareng. Kula niki nggih kepingin ndelok situasi di masjid sing kula ketua takmire ya apa sile wayahe buka. Lah, ternyata piyambake nggih mboten poso pancene. Makane ben akhir Ramadan terus pokoknya bayar fidyah ngoten ya. Jadi gak tahu poso. Padahal poso itu kan ya ibadah dalam kaitannya dengan ubudiyah supaya bisa mencapai tingkat al-abudah itu.
Ya, jadi bagaimana dengan ibadah kita yang belum sampai tingkat ubudiyah? Lho kula jenengan niki mboten semerap lho. Nek kita niki bisa sampai tingkat al-abudah. Di atasnya ubudiyah. Karena ini kondisi batin, gitu loh. Jadi kondisi batin itu orang tidak bisa baca, kita sendiri juga mungkin nggak pernah membaca. Nah, bukti ini sergap nang masjid, sergap ibadah, ibadah seneng nikmat. Nah, berarti dia itu sudah sampai tingkat abudah. Gitu loh. Cuma nggih mboten oleh ngomong aku iki tingkatane abudah. Jadi itu karena kondisi batin pada karo perintah mensucikan diri ya qad aflaha man tazakka, tapi gak oleh terus mengatakan dirinya itu sudah suci. Wala tuzakku anfusakum, ojo nganggep awakmu iku suci. Dadi ngaran aku lho wong sing wis suci. Gak usah, iku ngono-ngono iku wis urusane Gusti Allah itu. Bab kalau kita sudah menyatakan ya kita sebagai orang yang suci, iya le tepak bener, lele gak bener, moro kita balik mudun maneh itu ya. Jadi balik mudun maneh, makanya itu tidak boleh oleh Allah, tidak boleh ditampakkan, itu pemberian Allah. Dan saya yakin mengapa mereka bertekun-tekun ibadah, karena dia sudah bisa merasakan dia ada sesuatu kondisi batin yang tidak didapatkan oleh orang lain, di mana itu sebuah kenikmatan yang luar biasa itu ya. Jadi begitu, makanya ini terus gak akan selesai ya, jadi tidak akan selesai sampai kapanpun, sampai ditarik dening Gusti Allah. Kula kinten niku wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.